Yo minasan, jumpa lagi bersama Anime Kakak. Zunisa diketahui adalah gajah raksasa yang sudah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Zunisa sendiri nampaknya punya hubungan dengan abad kekosongan karena dia sudah hidup selama 1000 tahun, sedangkan abad kekosongan terjadi antara 800 sampai 900 tahun yang lalu. Pada chapter 1037, terlihat Zunisa berada di perairan negeri Wano dan mengejutkan banyak pasukan bantuan CP0 yang juga berada di sana. Dari potongan akhir chapter ini, sangat memungkinkan jika Zunisa punya hubungan erat dengan Wano Kuni. Berikut pembahasan kenapa Zunisa sang gajah purba raksasa yang berada di negeri Wano. Sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang belum berlangganan channel Anime Kakak, silahkan untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi seputar One Piece dan anime lainnya. 1. Hukuman. Saat Zunisa diserang oleh Jack, diketahui bahwa Zunisa telah melakukan suatu kesalahan. Kesalahan Zunisa sendiri tidak diketahui sampai saat ini. Akibat kesalahan yang dulu Zunisa lakukan, diketahui bahwa dirinya telah mendapatkan hukuman untuk terus selalu berjalan. Karena hal ini juga yang membuat Zou sangat sulit dijangkau karena lokasinya terus berubah akibat berjalannya Zunisa, dan bisa jadi ini alasan kenapa saat ini Zunisa datang ke negeri Wano. Menurut Dr. Miyagi, Zunisa terus berjalan dan sedang menuju suatu tempat. Dan mungkin ini berhubungan dengan kemunculan Zunisa ke Wano, sebab tujuan Zunisa tentang pernyataan Miyagi saat itu memang negeri Wano. Ming dan juga Zunisa punya hubungan yang sangat erat karena Zou yang menjadi tempat tinggal suku Ming berada di punggung Zunisa. Miyagi juga pernah memberi informasi bahwa Zunisa sudah menjadi tempat tinggal suku Ming selama lebih dari 1000 tahun. Menariknya, suku Ming juga punya hubungan dengan negeri Wano, khususnya klan Kozuki. Dan mungkin saja alasan kenapa Zunisa pergi ke negeri Wano yang juga berhubungan dengan Ming, karena suku ini sudah lama hidup bersama Zunisa ini punya hubungan dengan klan Kozuki. 2. Klan Kozuki dan Zunisa. Negeri Wano sendiri punya sejarah yang masih misterius. Kozuki Oden sadar bahwa Wano Kuni dulu punya hubungan dengan negara lain sebelum memilih menutup diri, dan bisa jadi hal ini juga berhubungan dengan kesalahan Zunisa di masa lalu. Ini menjadi salah satu alasan kenapa Zunisa pergi ke negeri Wano. Saat Zunisa diserang oleh Jack, Zunisa meminta izin untuk melakukan serangan untuk menghentikan Jack yang terus melakukan serangan kepadanya. Menariknya orang yang bisa memberikan perintah hanya Momonosuke dan bisa jadi ini juga menjadi alasan kenapa Zunisa punya hubungan dengan negeri Wano hingga membuat Zunisa datang ke negeri Wano. Itu karena Momonosuke adalah salah satu dari keturunan klan Kozuki yang berasal dari negeri Wano. Dan bisa jadi orang yang telah memberikan Zunisa hukuman juga berasal dari leluhur klan Kozuki pada zaman dulu. Kemungkinan orang yang bisa memberi perintah kepada Zunisa adalah leluhur dari klan Kozuki yang saat itu berkuasa di Wano. Sepertinya kemampuan dari klan Kozuki bukan hanya ahli dalam bidang pemahatan batu poneglyph dan membaca tulisannya. Klan Kozuki juga memiliki kemampuan khusus untuk mengerti dan mendengarkan bahasa hewan serta makhluk misterius lainnya, dan bahkan klan Kozuki bisa memberikan perintah kepadanya. Seperti contoh kemampuan yang dimiliki Shirahoshi yang dulu dimiliki oleh Poseidon, putri duyung legendaris zaman dahulu yang menjadi senjata kuno pemusnah massal. Kemampuan ini hampir mirip dengan yang terjadi pada Momonosuke yang merupakan keturunan dari klan Kozuki. Dia mampu mendengar, mengerti dan bahkan bisa memberikan perintah pada Zunisa. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa jika nanti Momonosuke ikut terlibat pada perang besar terakhir melawan pemerintah dunia. 3. Road Poneglyph. Road Poneglyph adalah salah satu poneglyph penting. Poneglyph ini menjadi petunjuk untuk jalan menuju pulau terakhir yaitu Raftel. Dan karena salah satu road poneglyph ada di Zou, ini menjadi bukti Zunisa punya hubungan dengan negeri Wano. Jika melihat betapa pentingnya poneglyph ini, klan Kozuki tentu tidak akan sembarangan menaruh poneglyph ini di Zou. Karena suku Ming punya hubungan dekat dengan klan Kozuki dan suku Ming juga tinggal bersama Zunisa menjadi alasan kenapa road poneglyph ini ada di Zou. Apalagi di sana juga terdapat lambang dari klan Kozuki. 4. Buah Iblis Legendaris. Pada panel terakhir chapter 1037, disebutkan bahwa kembali bangkitnya sebuah kekuatan dari buah iblis legendaris yang bahkan sekelas Gorosei pun menyebutnya mitos dan menyembunyikan nama asli dari buah iblis tersebut. Bisa diartikan kalau kekuatan buah iblis ini pernah diaktifkan di zaman dulu, tentunya pada abad kekosongan. Lalu siapakah pengguna kekuatan buah iblis tersebut? Yang menarik adalah, ketika mereka membahas bangkitnya kekuatan buah iblis legendaris ini, Zunisa ditampilkan setelah percakapan mereka berakhir di chapter ini.
Seperti menandakan kalau pemilik kekuatan buah iblis legendaris ini adalah Zunisa, gajah raksasa yang hidup ribuan tahun serta berjalan mengarungi lautan. Bagaimana jika bukan Zunisa, melainkan buah iblis Gomu-Gomu lah yang menjadi buah iblis legendaris tersebut? Kemungkinannya juga sedikit, karena jika benar, harusnya sudah dari jauh hari pemerintah dunia menyadari kekuatan dari Gomu-Gomu yang dimiliki Luffy menjadi target penangkapan paling gencar. Kemungkinan terakhir adalah munculnya seseorang misterius yang memiliki kekuatan legendaris tersebut dan bisa memberikan perintah pada Zunisa. Jika orang tersebut benar memiliki kekuatan ini, tentunya ia adalah seorang legenda yang ditunggu kemunculannya. Oda pernah mengatakan ia akan memunculkan seorang legenda yang nantinya akan menghadang atau malah membantu Luffy dan krunya. Itu dia pembahasan hubungan Zunisa, Negeri Wano dan Buah Iblis Legendaris di chapter 1037. Bagaimana pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.